siapakah yang dimaksud dengan anak Allah dan anak manusia dalam kitab Kejadian? Ya, Kejadian 6 ya, anak-anak Allah dan anak-anak manusia di film. Anak-anak Allah di sana ada orang mengatakan itulah malaikat. Anak-anak manusia di sana manusia, maka malaikat kawin dengan manusia. Itu enggak benar. Kristus dalam Injil mengatakan malaikat itu enggak punya kelamin. Sehingga kita akan hidup seperti malaikat kelak, enggak kawin mengawin. Malaikat itu bukan makhluk jasmania. Malaikat itu makhluk batiniah, makhluk roh. Dia enggak punya kelamin untuk kawin. Jadi siapa anak-anak Allah di sana? Anak-anak Allah di sana itu adalah keturunan Set yang baik. Anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Dalam video ini, Elia Myron hadir dalam sesi tanya jawab seputar iman Kristen yang penuh dengan pertanyaan menarik dan jawaban yang mendalam, serta bagaimana memahami kebenaran. Firman Tuhan dibahas dengan cara yang mudah dipahami. Pertanyaan pertama untuk Pertanyaan pertama. Pastor Elia, apakah masih relevan pemakaian atribut di perjanjian lama, contoh kayak tabut perjanjian dalam ibadah? Ya, apakah penggunaan atribut perjanjian lama masih relevan di hari ini? Kalau kita baca di surat Ibrani bahwa semua yang ada di dalam perjanjian lama itu adalah tipologi daripada Kristus. Katakanlah tabut perjanjian. Tabut perjanjian di dalamnya itu ada 3 benda. Ada 2 loh batu hukum Musa, ada roti mana, dan juga ada tongkatnya Harun. Nah, ketiga hal ini adalah simbol dari Yesus. Roti mana itu menyimbolkan Yesus itu adalah roti kehidupan. Lalu tongkatnya Harun, karena Harun itu seorang imam, itu menyimbolkan Yesus sebagai imam besar kita. Hukum Musa itu menyimbolkan Yesus sebagai nabi besar. Jadi apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu adalah tipologi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka apakah relevan kalau sekarang simbol-simbol itu dipergunakan? Ya seharusnya tidak masalah. Tetapi simbol-simbol perjanjian lama itu pada umumnya hanya ada di bait Allah. Bait Allah kita sekarang adalah Yesus. Kita tidak lagi butuh bait Allah orang Yahudi. Karena bait Allah kita adalah bait Allah yang baru. Jadi lebih baik menggunakan simbol-simbolnya Kristus itu sendiri. Misalnya apa? Salib, ikan, kemudian juga ya itulah iktus, ikan itu simbol dari Kristus, Yesus Kristus orang Nazaret. Jadi apakah relevan dalam ibadah? Ya untuk ornamen hiasan enggak apa-apa, karena itu mengingatkan kita akan ada suatu periode di perjanjian lama yang telah menubuatkan tentang kedatangan Tuhan kita Sang Mesias yang hidup ini. Jadi kalau mau digunakan ya silakan, tapi yang paling utama itu salib. Salib itu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan. Salib itu memberitahu kita bahwa kutuk itu telah diubah menjadi berkat. Salib itu telah menolong kita untuk melihat betapa besarnya pengorbanan Tuhan atas kita yang gak layak ini. Tabut mungkin megah, tirai bait suci mungkin wah mewah, tapi itu gak akan mengingatkan kita tentang sesuatu yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan. Alkitab itu mengajarkan kita untuk kristosentris, berpusat kepada Kristus. Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Dengan penggenapan itu demikian dia menjadi batal segala ketentuannya. Maka sekarang kita memiliki perjanjian yang baru, perjanjian tubuh dan darah Kristus yang dipersembahkan melalui salibnya. Jadi salah atau enggak? Ya enggak salah, tapi untuk relevan dalam ibadah saya pikir sudah tidak relevan, karena kita sudah diikat dengan perjanjian yang baru, yaitu tubuh dan darah Kristus. Ya. Oke, berarti salib ya Kak ya. Oke, kalau di sini semua Bapak Ibu semua ada yang memakai salib? Ada pakai kalung salib? Ada? Kalau ada yang hari ini pakai kalung salib, pulang nanti tidak dapat hadiah. Oke, berarti salib itu melambangkan orang Kristen ya. Oke, yuk kita pertanyaan kedua ya langsung ya. Yang kedua kira-kira kita akan bertanya, saya kocok-kocok dulu. Ini Kak, saya coba lihat.
Wow. Ini pertanyaan dari siapa nih? Panjang banget ya. Ini kalau jemaat-jemaat sini Kak ya, pertanyaannya panjang-panjang. Oke yuk, nih menurut kakak nih bagaimana tentang hyper grace? Apakah sekali percaya Yesus pasti selamat? Contoh, semasa hidupnya dia hidup berat Kak. Terus misalnya suatu ketika dia berbohong dan di jalan kecelakaan, langsung meninggal. Dia masuk kemana tuh Kak? Yang kedua, orang tuanya nggak suka anaknya ikut Kristen. Terus anak berbohong sama orang tuanya, bilang mau ke rumah teman, padahal mau dibaptis. Habis dibaptis, dalam perjalanan pulang ada kecelakaan yang menyebabkan dia meninggal. Dia masuk mana tuh Kak? Nah, jadi ada 3 ya. Contohnya Contoh ya. dari hyper grace tadi. Boleh silakan. Luar biasa jemaat kita. Ya, bagaimana tentang hyper grace? Apakah sekali percaya Yesus pasti selamat? Tidak. Keselamatan itu bukan sesuatu yang kamu dapatkan hanya sekali. Keselamatan itu adalah pertandingan seumur hidup. Bapak Ibu, tidak ada kepastian keselamatan di dalam kita. Kepastian keselamatan itu hanya ada dalam pengharapan. Jadi selama kita memelihara sesuatu yang menjaga pengharapan, kita akan selamat. Apa yang menimbulkan pengharapan? Iman. Jadi selama kita menjaga iman, maka kita akan selamat dalam pengharapan itu. Makanya Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Jangan hari ini merasa kamu udah selamat. Ketika hari ini kamu merasa udah selamat, kamu sedang tertipu. Kita nggak boleh merasa kita udah selamat. Yang sudah selesai itu hanya Yesus, kita belum. Kita hari ini sedang memegang salibnya dia, sedang memikul salibnya dia sampai pada kemartiran kita, yaitu hari akhir kehidupan kita. Jadi jangan pernah berkata aku sudah aman. Tuhan itu lebih tertarik membawa imanmu daripada memberikanmu rasa aman yang palsu dengan mengatakan kamu pasti selamat. Orang yang mengatakan saya sudah pasti selamat itu karena belum mengerti apa keselamatan itu. Keselamatan itu bukan hanya status hukum yang sudah disalib. Keselamatan itu perubahan ontologi dalam hidup manusia secara spiritual. Jadi keselamatan itu bertahap. Makanya Tuhan sebelum naik ke surga selama 40 hari di bumi, itu mengajarkan bagaimana keselamatan itu terjadi melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Melalui baptisan, melalui perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Jadi sekali selamat itu benar atau tidak, itu tidak berlaku bagi semua orang. Ada yang memang Tuhan pilih untuk itu bagi kemuliaannya, ada yang enggak seperti itu, tapi secara umum tidak seperti itu. Maka kita harus tetap menjaga iman kita, agar iman itu tetap memberikan kita pengharapan akan keselamatan itu. Hari ini kita belum, kan Rasul Paulus dalam surah Roma mengatakan apa? Kita itu belum tahu apa-apa. Kita tuh masih dalam bayang-bayang. Sampai nanti ketika kita mati, baru kita singgah dalam pengharapan itu. Jadi keselamatan itu masih dalam pengharapan yang jauh. Ketika kita mati, baru kita bisa melihat realita keselamatan itu seperti apa. Hari ini belum. Makanya kita dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu membawa kita kepada pengertian bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita permainkan. Oh, aku udah punya selamat. Enggak. Kamu diberi tiket masuk kepada surga. Kalau kamu nggak mau menerima tiket itu, gimana kamu bisa masuk kepada surga? Hari ini kita dikatakan kalau mau selamat ikut Yesus. Tapi masalahnya udah ikut Yesus atau belum? Ikut Yesus nggak cukup hanya dibaptis dan ke gereja. Ikut Yesus itu tentang bagaimana kita memikul salib, dan misteri kedalaman salib itu berbeda-beda antara kita. Makanya kehidupan spiritual itu personal. Sekalipun kita perlu bersekutu dalam gereja, ya. Jadi sekali selamat itu nggak ada. Nggak ada orang yang saya udah selamat ketika dia murtad lalu gimana dia, ya. Meskipun ada argumen, oh itu artinya dia nggak pernah diselamatkan, nggak apa-apa, saya menghargai itu. Tetapi iman itu kan benih yang ada dalam diri manusia. Iman itu, benih itu harus dipupuk untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi sekali selamat sama itu nggak ada.
Ya, itu hanya ada untuk orang-orang tertentu dalam Providentia Dei. Semasa hidupnya dia benar. Terus misalnya suatu ketika dia berbohong dan di jalan kecelakaan langsung meninggal. Dia masuk kemana? Kita nggak tahu. Hanya Allah yang bisa menyelidiki hati manusia. Hanya Allah yang tahu dalam anugerahnya orang ini diselamatkan atau tidak. Kita nggak tahu loh, orang yang hidupnya benar tapi dia berbohong demi apa, lakukan apa demi apa, tiba-tiba dia mati begitu atau apa, kita nggak tahu. Tapi Tuhan mengatakan waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kamu didapati dalam keadaan yang bercela ketika dia datang. Ketika Tuhan datang bukan hanya tentang akhir zaman. Ketika dia datang itu tentang kita yang mendatangi dia. Itu pada saat kematian kita. Jadi kemana dia pergi saya sendiri nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti firman Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga. Memelihara hidup agar kita tidak celaka. Orang tuanya nggak suka anaknya ikut Kristen. Terus anak berbohong sama orang tuanya bilang mau ke rumah teman padahal mau dibaptis. Habis dibaptis dan dalam perjalanan paling ada kecelakaan, bagaimana meninggal, dia masuk mana? Masuk surga. Dia berbohong untuk dibaptis. Ketika dia dibaptis dia sudah disucikan. Ketika dia mati berbahagia dia. Orang yang meninggal habis dibaptis itu orang yang sangat berbahagia. Enggak semua orang bisa begitu. Itu hanya orang yang Tuhan tahu mungkin dia nggak akan survive. Tetapi Tuhan masih izinkan. Kamu mati hari ini daripada kamu berdosa lagi di bumi ini. Karena orang yang sudah dibaptis itu dilahir barukan. Makanya Kristus mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu nggak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang hanya dilahirkan dari ibunya, itu akan mewarisi maut sebagaimana ibunya memiliki maut. Dan sebagaimana Adam mewariskan itu kepada kita. Tapi ketika kita dilahirkan kembali dari air secara misteri, kita dilahir barukan, diberi benih Adam yang baru. Makanya air baptisan itu harus didoain. Air baptisan itu nggak boleh sembarangan. Dan baptisan itu jangan anggap udah celup doang, oh haleluya gitu, enggak. Baptisan itu misteri ilahi dan dilakukan dengan sakral dan penuh hormat. Nggak boleh asal-asalan, ya. Nah jadi kemana dia meninggal kalau dia dibaptis? Kalau baptisannya dia dibaptis dan imannya sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, dia akan tetap selamat. Ya, karena dia demi mengikut Tuhan tidak mengasihi ajakan untuk tidak percaya Yesus. Oke, berarti Kak gini Kak ya, berarti untuk Bapak Ibu, Om Tante semuanya, kalau yang hari besok mau dibaptis, yang mau selamat langsung masuk surga, besok dibaptis langsung meninggal. Ya doanya jangan gitu juga. Gitu juga ya. Oke. Aku mau tanya dulu. Iya, boleh. Tadi Kak Elia kan bilang ada orang-orang yang dipilih buat terima Hyper Grace. Itu maksudnya gimana? Kenapa dia bisa terpilih gitu? Misalnya Bunda Maria. Kristus Allah memilih Maria itu udah tidak neko-neko. Memang dia yang dipilih untuk mengandung sang ilahi itu. Dia nggak pilih yang lain. Masa Bunda Kristus binasa? Selain Bunda Maria, kita bisa melihat nabi-nabi besar. Musa. Kalau Tuhan nggak mendatangi memilih dia, bisa nggak dia jadi nabi? Paulus. Kalau Tuhan nggak mendatangi Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, mungkin nggak dia bertobat. Artinya Tuhan datang kepada mereka, pilih dan ikat dia dengan penderitaan. Tuhan membutakan mata Paulus. Kalau Tuhan tidak membuat mata Paulus buta, mungkin nggak dia bertobat. Jadi memang ada yang Tuhan sengaja bagi pekerjaannya dia. Tapi ada orang yang anugerah Tuhan itu butuh responnya kita. Seperti hari ini kita. Anugerah itu sedang ditumpahkan dari langit. Nah kita mau gak menerima anugerah itu? Untuk bisa hidup dalam keselamatan dari Tuhan. Ingat loh, Tuhan tidak pernah punya kewajiban untuk menolong kamu dan saya. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa kepada kita. Jadi seandainya Tuhan tidak menolong dalam masalah hidup kita ini, kita nggak boleh protes. Karena penderitaan kita itu karena ulahnya kita. Tapi ketika Tuhan masih mau menolong kita, bukan meniadakan beban.
tapi menyanggupkan kita untuk menanggung beban, itu berkat yang paling besar. Jadi jangan pernah punya mindset, Tuhan harus begini. No. Penderitaan saya itu dari ulah saya. Rasa sakitnya kita itu dari kita. Kamu jangan tuntut Tuhan. Tapi ketika Tuhan dalam kebaikannya masih memberikan kita kekuatan menanggung ulah kita sendiri, belum mencabut kita semua yang berat itu penyertaan Tuhan. Dan disitulah anugerah itu bisa keluar. Anugerah Tuhan gak bisa turun kepada orang yang gak bisa melihat dirinya. Anugerah Tuhan hanya bisa dilihat bagi orang yang mampu melihat dirinya dengan penerangan dari Roh. Jadi hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu bisa dimengerti hanya dalam maksud kerendahan hati. Kalau kita masih menuntut Allah, Allah itu akan kita lihat sebagai lawan, bukan sebagai sahabat kita. Kita gak akan bisa mengerti apa-apa. Itu dalam. Tapi ya, ingat satu hal Bapak Ibu, Tuhan itu tidak punya kewajiban menolong kita. Dia gak punya kewajiban. Tapi ketika dia masih mau menolong, masih mau menyertai kamu, menanggung yang menjadi bagian karena ulah kita, bukankah terima kasih yang lebih besar kepada Allah? Boro-boro mencabut deh. Paulus minta, Tuhan, aku melayani kamu loh. Cabut dong duri dalam dagingku. Tuhan bilang, gak mau saya. Durimu itu karena ulahmu. Tapi ketika aku masih mengizinkan kamu, memampukan kamu mengalami semuanya itu, disitulah anugerahku ada dalam kamu. Dan Paulus mengatakan apa? Oke, gak apa-apa. Padahal Paulus punya alasan untuk melayani Tuhan kan? Kita enggak. Gitu ya. Jadi Kristen itu emang sulit. Gak mudah. Nggak apa-apa Kak. Ini kalau misalkan ya Tuhan itu kan mencipta ya. Masa kita nyuruh-nyuruh dia ya? Emang kurang ajar kita ya kadang. Disuruh-suruh lagi, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Oh yang Tuhan mau nyuruh, masa disuruh berkatin kamu? Meminta Tuhan memberkati kita nggak salah. Iya. Cuma memaksakan kehendak itu yang salah. Itu nggak boleh. Oke, jadi kita banyak belajar nih ya Bapak Ibu ya. Lanjut gak nih? Lanjut? Aku boleh satu lagi nggak? Oh boleh. Masih yang Silakan, tadi, silakan. yang tadi aku penasaran soalnya. Yang tadi kan katanya sekali selamat tetap selamat tuh nggak ada. Nah gimana kalau kan kadang suka ada yang khotbah misalkan di gereja dan tanya gitu, siapa di sini yang percaya kalau mati masuk surga? Angkat tangan ya gitu kan. Kalau nggak angkat tangan kita kayak masa nggak percaya sih orang masuk surga gitu kan. Nah kalau itu berarti sebenarnya yang benar kita harus yakin masuk surga atau jawabannya apa gitu? Apakah kita akan masuk surga atau kita bilang belum tahu sih karena masih dikerjakan atau gimana? Siapa yang yakin masuk surga? Ya kita harus bilang yakin. Tapi yakinnya karena kamu melihat dirimu atau karena kamu melihat anugerah? Beda loh itu. Kamu yakin masuk surga karena kamu melihat perbuatanmu atau karena kamu melihat kasih Allah lebih besar daripada kejahatanmu? Itu beda. Penjahat di sebelah Yesus, dia bilang apa kepada Yesus? Dia gak punya perbuatan baik apa-apa Bapak Ibu. Dia cuma bilang, Yesus ingat aku ya. Ketika engkau kembali dalam kerajaanmu, ingat aku. Tapi sebelum dia mengatakan ingat aku, dia bilang apa dulu? Aku layak seperti ini. Aku layak menerima ini. Tapi Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau kembali dalam kerajaanmu. Dia diselamatkan hari itu juga. Dia pencuri, dia benar-benar mencuri. Dialah orang yang pertama masuk surga dari semua orang. Dia mencuri surga daripada orang-orang kudus. Dia lebih dulu ke surga dari Maria. Dia lebih dulu ke surga dari para rasul. Dia benar-benar mencuri surga. Artinya apa? Surga itu diberikan kepada kamu kalau kamu mengaku realita dirimu dulu. Si penjahat itu mengatakan, aku orang berdosa. Aku layak begini. Tapi dengan begitu dia yakin akan kasih Yesus. Dia tahu dirinya tidak layak. Dia tahu dirinya tidak pantas. Tapi dia mengatakan, Yesus ingat aku. Artinya apa? Keyakinan akan surga itu bukan karena dia melihat dirinya. Tapi karena dia melihat kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia mampu berbuat. Jadi ketika Tuhan orang mengatakan, kita ke surga enggak? Kamu mengatakan amin. Aminmu itu lahir dari apa? Karena kamu memandang kasih Allah
atau karena kamu melihat dirimu? Itu berbeda. Kalau kamu melihat dirimu, kamu sombong, kamu gak akan pernah ke surga. Tapi karena melihat kasihnya Tuhan, sebagaimana pencuri itu dibawa ke sana. Orang yang yakin kepada Allah, karena melihat kasihnya Allah juga Tuhan akan bawa ke sana. Gitu, ya. Terima kasih Kak. Ya. Berarti benar ya Kak? Berarti kita pertobatan, pengampunan, setelah itu kita dibaptis, setelah itu kita bisa masuk surga, tapi mengerjakan keselamatan kita. Tanpa mengerjakan keselamatan kita, kecuali meninggal hari itu juga, setelah dibaptis, kita masuk surga. Betul? Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya Kak Angel. Coba kita pertanyaan yang keberapa nih baru? 3. Oke, ketiga. Siapakah yang dimaksud dengan anak Allah dan anak manusia dalam kitab Kejadian? Ya, Kejadian 6 ya. Anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Nefilim. Anak-anak Allah di sana, ada orang mengatakan itulah malaikat. Anak-anak manusia di sana manusia, maka malaikat kawin dengan manusia. Itu enggak benar. Kristus dalam Injil mengatakan malaikat itu enggak punya kelamin. Sehingga kita akan hidup seperti malaikat kelak, enggak kawin mengawin. Malaikat itu bukan makhluk jasmania. Malaikat itu makhluk batiniah, makhluk roh. Dia nggak punya kelamin untuk kawin. Jadi siapa anak-anak Allah di sana? Anak-anak Allah di sana itu adalah keturunan Set yang baik. Anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Ketika anak-anak Allah keturunan Set yang baik ini pengganti Habel, kawin campur dengan keturunan Kain yang berdosa ini, lahirlah orang-orang yang nafal. Nafal dalam bahasa Ibrani orang yang jatuh dalam dosa. Nah, karena jumlahnya banyak diberi imbuhan im seperti Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Shamayim, langit. Kemudian Mahanayim, im, Elohim. Im itu bentuk jamak. Maka ketika keturunan Kain, orang berdosa anak-anak manusia disebut sebagai anak manusia, dan keturunan Set yang baik yang disebut anak-anak kawin campur, lahirlah orang-orang jatuh dalam dosa disebut nafal, tapi karena jumlahnya banyak disebut nefilim. Jadi anak-anak Allah di sana adalah keturunan Set yang baik, dan anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Gitu, ya. Nah, ketika jumlah yang berdosa semakin banyak, seperti air jernih dan air kotor dicampur akan jadi keruh kan? Maka Tuhan melihat semua menjadi jahat, maka didatangkanlah air bah dan menyisakan Nuh dan keturunannya. Gitu, ya. Ya, namanya nafal. Waduh, keren juga nih. Nah, oke, kita lanjut nih Kak. Kira-kira pertanyaannya lebih tajam lagi kan nih? Tadi pertanyaan itu yang tadi yang dijawab maka Elia Marion, kira-kira Bapak Ibu udah pernah dengar belum jawabannya? Belum pernah ya? Wah, luar biasa, hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa nih. Nih Kak, pertanyaannya Kak, Tuhan Yesus kan 100% Allah dan 100% manusia. Apakah semasa hidupnya dia benar tak pernah berbuat dosa? Sedangkan Yesus lahir dari perut manusia yang berdosa. Ya. Mengatakan 100% manusia itu sebenarnya salah. 100% Allah itu salah. Katakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya. Nah, apakah dia pernah berbuat dosa? Tidak. Dalam Ibrani dikatakan imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama seperti kita, dia lapar, dia haus, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Nah, kenapa Kristus tidak berbuat dosa? Karena benihnya dia itu benih dari Roh Kudus. Dia Roh Kudus itu menguduskan Maria. Maria itu lahir dari manusia berdosa, dan Maria juga Bunda Maria memiliki dosa asal.
ketika Roh Kudus ada di dalam Maria, disucikan rahimnya, disucikan tubuh dan darahnya, maka Kristus masuk di sana. Ketika Kristus memiliki tubuh dan darah dari Maria, maka tubuh dan darah itu adalah tubuh dan darah yang tak berdosa, sehingga tubuh dan darah Kristus yang tak berdosa itu menjadi kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa, dan tubuh dan darah yang tak berdosa itulah yang sampai hari ini kita makan dan minum untuk menyucikan diri kita. Kalau Kristus sampai berdosa, kita nggak bisa selamat. Karena di hadapan Allah, Tuhan mau yang tidak berdosa. Nah, semua dari Adam berdosa. Makanya Paulus mengatakan, oleh Adam pertama kita masuk kepada maut, tapi oleh Adam kedua kita masuk ke dalam kehidupan. Jadi Kristus Yesus adalah Adam yang kedua. Makanya kalau kita hanya dilahirkan dari Adam yang pertama, kita akan mati sebagaimana Adam mati. Tapi kita perlu dilahirkan kembali dari Adam yang kedua, agar kita bangkit dan hidup kekal sebagaimana Yesus Kristus Adam kedua telah bangkit dan hidup kekal. Begitu. Jadi Kristus tidak mungkin berbuat dosa karena kodratnya tidak ada dosa. Makan, minum, haus itu bukan efek dosa, itu kemanusiaan. Nah, Yesus punya nafsu nggak terhadap perempuan? Yang bilang punya siapa? Ayo angkat. Yang bilang enggak siapa? Yang bilang Yang enggak tahu tunjuk tangannya apa? ya satu, yang enggak Salah ada. jawabnya. Ayo, katakan ya, tidak. Tidak ada abu-abu. Yang percaya Yesus punya nafsu siapa? Yang percaya Yesus tidak punya nafsu, birahi siapa? Yang nggak ngangkat siapa? Ya. Jadi jawabannya, dari dalam diri Yesus dia nggak punya hasrat seperti itu. Tapi dari luar dia selalu dipengaruhi, tapi dia selalu lolos. Makanya Kristus bisa disebut menguasai dirinya. Dia nggak punya hasrat seperti kita untuk berdosa dalam seksual. Keadaan luar memengaruhi dia, tapi dia nggak punya. Dari dalam dirinya dia nggak punya. Kalau kita kan dari dalam diri kita punya. Kristus nggak punya. Karena sejak semula seksual yang Tuhan anugerahkan kepada manusia itu untuk ibadah kepada Allah, memperbanyak keturunan, bukan untuk yang lain-lain. Ya, nah Kristus kembali ke situ sejak semula kodrat yang baru. Gitu. Nah, di dalam kodrat yang seperti itulah nanti kita kelak dipulihkan pada peristiwa kebangkitan. Makanya Tuhan mengatakan kelak tidak ada kawin, tidak mengawinkan. Karena Kristus kodrat yang baru itu telah menyuntikkan kepada kita DNA pada hari kebangkitan. Sebagaimana dia telah memiliki itu sejak semula. Itu ya. Jadi jangan harap nanti sana kawin-kawin. Tidak ada. Ya? Jadi kalau mau mengkawin-kawinkan di bumi sekarang aja. Aduh, kalau mau berbuat dosa sekarang aja ya. Jangan. Lanjut yuk Kak Angel. Aduh, kita udah berapa nih? Kelima. Oke, next di Matius 19 ayat 28 ada penjelasan dari ayat tentang 12 tahta dan 12 suku Israel. Nah itu maksudnya tolong jelaskan tentang itu. 12 tahta itu maksudnya murid itu. Jadi ketika Petrus tanya kepada Tuhan, Tuhan nanti kami gimana sih? Nah lalu Tuhan mengatakan, kamu semua ini nanti 12 orang ini, kamu akan duduk di dalam kerajaanku untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Nah 12 tahta itu simbol dari apa? Jadi gini, hari ini 12 orang itu, 12 rasul itu di mana? Di Firdaus. Nah hari ini 12 rasul itu di Firdaus sedang menjadi saksi atas bumi ini. Makanya di kitab Wahyu dikatakan orang kudus, yaitu para martir yang di sana, itu bersaksi atas bumi ini. Mereka mengatakan, berapa lama lagikah engkau ya Allah membalaskan darah kami atas bumi. Jadi
Anda pikir orang yang di Firdaus itu tidak memberi kesaksian atas bumi ini? Mereka tetap memberi kesaksian atas kita. Makanya di Ibrani dikatakan kita memiliki banyak saksi. Jadi para rasul hari ini diangkat sejak Yesus naik ke surga. Yesus di surga. Lalu para rasul naik ke Firdaus. Mereka di sana, Yesus memerintah bumi sampai kedatangan yang kedua kali. Itu bersama para rasulnya. Itu yang dimaksud itu. Bukan nanti. Itu hari ini. Dari Yesus naik sampai kedatangan kedua kali. Karena kerajaan Mesias adalah kerajaan dari kematiannya sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu kerajaan dia. Nanti kerajaan itu ketika kebangkitan sudah selesai, kerajaan itu akan dikembalikan oleh Kristus kepada Bapa. Maka Bapa menjadi semua dalam semua. Seperti kata Rasul Paulus. Jadi nanti Yesus Kristus akan mengembalikan kerajaan itu kepada Bapa. Ketika semuanya musuh yang terakhir dikalahkan yaitu ketika maut telah dikalahkan untuk selama-lamanya. Kenapa? Musuhnya Maria. Musuhnya Maria. Waduh. Bukan maut. Maut, ya. Ketika maut dikalahkan, yang menjadi musuh terakhir, maka nanti Kristus akan mengembalikan semua kerajaan itu. Jadi yang dimaksud oleh Yesus itu di Matius 19 tadi, bahwa muridnya akan duduk di atas 12 tahta. Tahta itu kan simbol dari pemerintahan. Maka dari Yesus naik ke surga, kerajaannya atas bumi ini, atas segala sesuatu, dan para rasul naik ke Firdaus, maka sampai sekarang Kristus dan para rasulnya masih memerintah atas bumi ini sampai kedatangan yang kedua kali. Makanya disebut kerajaan Mesias. Gitu, ya. Ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu semua masih bertahan nggak? Kalau masih bertahan, bangkit berdiri dulu yuk, kita gerak-gerak sedikit yuk. Aduh, goyang-goyang Pak, kita goyang-goyang dikit. Udah, aman, kita duduk lagi. Kita lanjut pertanyaan ya. Oke. Ini baru keberapa ini? Ke-6. Kita ada 28 pertanyaan, berarti dipastikan hari ini kita pulang sampai malam. Ada acara gak Kak? Nggak apa-apa sampai malam. Oke, lanjut ya. Di hukum Taurat ada perintah jangan membunuh. Tapi zaman dulu raja-raja mereka bunuh-bunuhan. Apakah itu tidak berdosa Kak? Masuk neraka gak mereka? Ya. Sebenarnya di hukum Taurat itu jangan membunuh tanpa alasan. Bukan jangan membunuh doang. Jangan membunuh itu berlaku terhadap manusia. Ya, tapi di perjanjian lama kenapa ada Tuhan itu seolah-olah menyuruh bunuhlah ini, tumpas ini semua. Karena ingat di perjanjian lama juga berlaku apa? Hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi dan lain sebagainya. Nah, kenapa Tuhan meminta Israel, mengizinkan Israel menumpaskan bangsa Amalek? Karena Amalek dulu yang ingin menumpaskan Israel. Maka apa yang ingin bangsa lain lakukan kepada Israel, maka harus kembali kepada mereka sesuai keinginan mereka. Itu hukum yang dulu. Seperti dalam Wahyu 11 tentang dua saksi Tuhan yang akan datang di akhir zaman, Elia dan Henok. Dikatakan siapapun yang akan menyakiti kedua pohon zaitun ini, kedua nabi besar ini, orang yang akan menyakiti itu akan mati dengan cara bagaimana mereka mau menyakiti. Jadi misalnya nanti, kalau Elia dan Henok ini ada orang yang mau bunuh mereka dengan cara digergaji, maka orang yang membunuh ini akan mati dengan cara digergaji. Nah, demikian jugalah Israel dahulu. Ketika orang-orang bangsa-bangsa lain ingin Israel dimusnahkan, ingin dihabiskan, maka bangsa yang mau menghabiskan mereka lah yang terhabiskan. Jadi Tuhan mengizinkan pemusnahan, pembunuhan kepada bangsa-bangsa yang ingin membunuh Israel itu karena hukum pada masa itu. Dan hukum itu hari ini udah gak berlaku karena Taurat sudah selesai. Jadi kita tidak perlu heran tuh itu. Lalu apakah Allah menjadi bersalah dalam hal itu? Tidak.
Karena bukan Allah yang ingin membunuh mereka tanpa alasan. Mereka nggak punya salah, tiba-tiba dibunuh aja gitu, enggak. Tapi karena mereka lah yang punya keinginan untuk membunuh Israel terlebih dahulu yang adalah umat Allah itu, maka karena Israel adalah bersama Allah, maka lawannya lah yang harus mendapatkan ganjaran sebagaimana mereka ingin dibunuh. Begitu. Dan hari ini hukum itu sudah tidak ada lagi. Gitu ya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Waduh, Israel. Oke, yang ketujuh, apakah penyalipan Kristus merupakan rencana dari Allah Bapa? Apakah iblis berperan dalam penyalipan Kristus? Apakah Yudas Iskariot salah satu murid yang patut diacungkan jempol dengan menjual Kristus sehingga rencana Bapa menjadi sempurna? Iya. Apakah penyalipan itu rencananya Allah, rencananya iblis atau Allah? Dengan jelas sejak semula di Kisah Rasul 2, penyalipan itu rencana Allah. Allah lah yang merencanakan penyalipan, grand master, grand design dari salib itu ya Allah. Makanya Allah yang menciptakan salib itu sejak di Kejadian 3:15. Coba baca. Ada yang bisa baca? Dibuka mungkin. Kejadian 3 ayat 15. ayat 15. Multimedia tolong dibuka Kejadian 3 ayat 15. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya. Jadi memang Allah lah yang menjadi grand master desain dari salib itu. Tetapi melalui salib yang sama, iblis itu selalu mengambil kesempatan untuk merusaknya. Motivasi iblis melalui salib adalah ingin selalu menghancurkan Yesus. Lukas 22 ayat 3 coba. Lukas 22 Lukas ayat 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Iblis itu masuk kepada Yudas ini, itu untuk menghasut agar Yesus dihancurkan melalui salib kan. Jadi memang keinginan iblis itu sejak semula itu ingin menghancurkan Yesus. Tapi iblis ini bodoh. Iblis ini nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan melalui rencana busuk mereka. Melalui salib ini Tuhan merencanakan keselamatan. Tapi melalui salib yang sama, dalam kebodohannya iblis melihat kesempatan Yesus ini harus dikalahkan. Yesus ini harus dihancurkan. Makanya dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus bilang apa? Kenapa kamu ingin membunuh aku? Karena aku berkata kebenaran. Kamu ingin membunuh aku karena kamu melakukan kehendak Bapamu, yaitu iblis. Sejak iblis adalah pembunuh dan pendusta semula. Jadi keinginan untuk membunuh, menghancurkan Yesus itu datang dari iblis. Dan pada saat itu momennya adalah salib. Dan dia menggunakan Yudas. Iblis ini nggak tahu kalau nanti salib ini ternyata justru akan mengalahkan mereka. Sebab jikalau mereka tahu melalui salib iblis itu dikalahkan, dia gak akan salibkan Tuhan itu kok. Jadi iblis ini kan gegabah. Pokoknya Yesus ini lemah, Yesus ini aduh miskin, Yesus ini kecil, Yesus ini melarat. Yuk bunuh dia. Dia hasutlah Yudas agar digiring ke orang Farisi. Maka akhirnya Yesus dibunuh di salib. Allah udah melihat ini sejak lama. Ketika dia disalib, iblis suka, senang. Disalibkan ini nih anak Allah, lemah kan dia gitu. Tapi iblisnya kaget pada hari keberapa? Enggak, pada hari pertama. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, Kristus menghantarkan penjahat di sebelahnya ke Firdaus. Dia masuk ke alam maut, di situlah iblis itu kaget. Iblis masuk ke dunia orang mati. Dia masuk ke alam maut. Dia menghancurkan. Dia menginjak. Dia merusak kerajaan maut itu.
Dan bukti bahwa Yesus menang. Dia menarik Adam, dia menarik Hawa, menarik umat perjanjian lama yang percaya kepada Mesias. Dia menarik semua orang itu, membuka gerbang maut, menghancurkan, menutupnya kembali dengan salibnya dan bawa ke Firdaus. Disitulah iblis kaget. Kenapa? Iblis berpikir melalui salib Yesus dikalahkan, tapi justru Yesuslah yang mengalahkan mereka melalui salib itu. Mengapa bisa begitu? Kejadian 50 ayat 20. Coba buka. Ini peristiwa Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Iblis telah mereka-rekakan kejahatan melalui salib kepada Yesus, tapi jauh sebelum itu melalui salib yang sama Allah telah mereka-rekakannya untuk maksud yang baik. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dijual ke Mesir, itu adalah reka-reka dari saudaranya yang jahat. Tapi melalui kejahatan saudaranya itulah Israel diselamatkan dari perbudakan. Nah, melalui rencana jahat dari iblis yang busuk ini, melalui salib, Yesus dilukai. Tapi melalui salib yang sama justru Yesus melakukan hal yang besar. Makanya dalam liturgi gereja ortodoks, di gerejanya saya, di gereja Koptik itu dikatakan, iblis penipu itu telah tertipu. Lah ya, dia berpikir dia bisa kalahkan Yesus. Tapi dia sendiri telah tertipu oleh tipuannya sendiri. Ada bapak gereja mengatakan, iblis itu seperti ikan yang memakan umpan. Dia lihat ikan, seger. Tapi dalam ada kail. Dimakan, terjerat. Kalah dia, mati dia kan. Nah iblis ini melihat Yesus ini lemah, kecil, miskin. Padahal di dalam dirinya keilahiannya besar. Ketika dia terkam Yesus yang lemah-lemah ini, justru keilahiannya itu menginjak-injak mereka. Disitulah kemuliaan Allah itu bekerja. Jadi salib itu rencana keselamatan, dalam salib itu rencana Allah atau iblis? Ya Allah. Pada akhirnya di dalam salib yang menang siapa? Keselamatan yang menang kan? Berarti salib adalah rencana Allah, bukan iblis. Ya. Penipu kena tipu. Ya lanjut ya. Oh masih gak? Ini yang apakah Yudas Iskariot salah satu murid yang patut diacungkan jempol dengan menjual Kristus? Oh tidak. Ngapain Yudas diacungi jempol? Yudas jual Yesus apa karena dia tahu Yesus ini Mesias, yuk marilah kita salibkan agar kita selamat. Gitu enggak? Enggak. Dia begitu karena dia memang mencintai uang. Kamu tahu enggak kenapa Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak? 30 keping perak itu harga budak, bukan harga yang mahal. Tapi kenapa dia mau jual Yesus begitu? Karena gini, sejak awal Yudas ini berpikir Yesus itu Mesias duniawi. Maka kalau aku ikut Yesus bersama Yesus ini, kalau dia udah duduk sebagai Raja Israel, aku bisa dapat uang banyak. Maka ketika orang-orang Farisi mencari dia, kan Yesus lakukan mujizat dilihat Yudas. Dalam pikiran Yudas, Yesus ini keren lah, hebat. Dia bisa lakuin apa aja. Maka ketika orang Farisi cari dia, Yudas ini berpikir gini, ku jual aja Yesus dengan harga yang murah. Toh nanti ketika Farisi cari dia, Yesus keluarkan kekuatannya, maka Yesus akan diangkat sebagai raja. Dijuallah Yesus 30 keping perak sebagai raja. Tapi harapan Yudas apa? Harapan Yudas ketika Yudas jual dia, Yesus menunjukkan powernya. Yesus menunjukkan kuasanya agar dia duduk di atas tahta raja orang Yahudi. Tapi Yesus enggak. Justru rela disalib, rela mati. Makanya dia menyesal. Dia bilang apa? Enggak seperti yang kuharapkan. Dia campakkan uang itu. Yang kuharapkan dengan uang ini adalah Yesus duduk di atas tahta, aku jadi muridnya, maka aku bisa dapat banyak uang. Tapi Yesus malah mati tersalib. Dia putus asa, dia merasa bersalah, dibuang uang 30 keping perak ini. Karena harapannya, ekspektasinya tidak sesuai dengan realitanya. Harusnya Yudas itu punya kesempatan diampuni enggak? Punya. Tapi dia membuat dosa yang besar. Dia mati dalam dosanya dengan gantung diri. Jadi jangan bilang Yudas itu
Tuhan yang buat dia binasa, salah. Tuhan berikan dia kesempatan untuk menyesali dosanya kan. Tapi respon hatinya yang sah. Gitu. Jadi Yudas nggak berjasa kok. Ya. Yudas tidak berjasa. Kita lanjut. Yang pasti iblis musuh. Iblis musuh. Oke, lanjut ya. Oke, Nika, apakah pengertian dari Allah Tritunggal dan bagaimana menjelaskan secara singkat untuk orang yang tidak paham mengenai Allah Tritunggal, Kak? Allah Tritunggal itu berbicara tentang seperti apa Allah yang satu. Allah Tritunggal itu tidak pernah meniadakan keesaan Allah. 4 zaman dalam seluruh Alkitab, Allah itu selalu esa. Di zamannya Musa, hukum Taurat, di dalam Ulangan 6, Musa mengatakan Allah itu esa. Di zamannya Perjanjian Baru, Kristus mengatakan Allah esa. Paulus yang sering dituduh menciptakan Tritunggal, dalam 1 Korintus 8 mengatakan Allah itu esa. Setelah itu konsili di Nikea oleh Bapak Athanasius juga menjelaskan Allah itu esa. Kristen itu gak percaya kepada Allah yang banyak. Kita percaya kepada Allah yang esa. Kalau Allah itu esa, Tritunggal itu apa? Kalau Allah itu esa, maka Tritunggal itu tidak meniadakan keesaan. Tapi Tritunggal itu menjelaskan keesaan. Botol ini satu. Tapi bagaimana botol ini bisa dijelaskan? Ada tutupnya, ada airnya, ada pantatnya. Allah itu pun satu. Tapi satunya bagaimana? Maka dijelaskan dengan istilah Tritunggal atau Trinitas. Tritunggal itu dari 2 kata Latin tres dan unitas. Tres itu 3, unitas itu 1. 3 di dalam 1. Apanya yang 3, apanya yang 1? Ya. Nah, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang satu. Tapi Allah yang esa ini di dalam dirinya itu dia memiliki sesuatu. Allah yang esa itu adalah Bapa. Dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Dia disebut Bapa karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Sang Bapa ini tidak seperti apa-apa. Dia tidak kelihatan dan tidak seperti apa-apa. Bahkan nanti di akhir zaman kita gak akan pernah bisa melihat Bapa itu. Ya, Bapa itu gak pernah bisa dilihat. Nah, Sang Bapa ini adalah semua dari semua. Di dalam dirinya, di dalam Sang Bapa ini, dia memiliki firman. Firman itu logos, dalam bahasa Yunani itu kecerdasan pikiran. Yang oleh firmannya ini dia menciptakan segala sesuatu. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya firman. Bersepeda itu bekerja menggunakan sepeda. Maka ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah Bapa bekerja menggunakan firman. Dengan firmannya dia menjadikan semua yang ada di bumi ini. Nah, selain memiliki firman, dia memiliki roh. Yang oleh rohnya itu dia menghidupkan segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firmannya sendiri dan rohnya sendiri. Bapa, firman dan roh itulah Tritunggal. Yesus itu sopo? Yesus itu adalah firman itu telah menjadi Jadi Yesus adalah firmannya Allah Bapa yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu firmannya Bapa. Nanti di akhir zaman yang kita lihat hanya Yesus. Sang Bapa gak mungkin bisa kelihatan. Jadi jangan pernah punya mimpi melihat Sang Bapa itu, gak bisa. Yang bisa melihat Bapa hanya firman dan Roh Kudus. Makanya bukan Bapa yang turun ke dunia, tapi yang adalah firman Allah. Jadi Allah Tritunggal itu gak mengganggu keberapaan Allah. Kristen itu gak pernah berdebat 3 Tuhan. Hari ini aja itu baru ada. Dulu gak pernah kita disembah, menuduh sembah 3 Tuhan. Karena Trinitas itu Allah yang satu, yang di dalam dirinya dia memiliki firman dan roh. Saya ini satu.
Tapi saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya manusia, firman pikiran saya manusia, roh saya roh manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Enggak ada, hanya 1 manusia. Bapa itu Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa itu pastilah Allah. Tapi apakah ada 3 Allah? Tidak, hanya ada 1 Allah. Bedanya Allah itu firman dan rohnya hidup, kita tidak. Makanya Tritunggal itu bisa dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Jadi justru Allah itu harus Tritunggal. Kalau Allah itu enggak Tritunggal, apa yang membuat dia disebut Allah? Pokoknya 1, batu itu 1. Kenapa enggak kamu sebut dia Allah? Monitor itu 1. Kenapa kamu enggak Allahkan dia? Apa yang membuat yang 1 itu disebut Allah? Kalau dalam iman Kristen, kenapa Bapa itu disebut Allah? Karena dia menciptakan oleh firman dan menghidupkan oleh roh. Simple. Jadi jangan bangga Allah 1. Kalau satunya satu-satu saja tidak bisa berbuat apa-apa, buat apa? Makanya Allah itu, Allah Tritunggal itu dalam iman Kristen itu bukan sembarangan dogma. Itu dasar dari seluruh kehidupan dogma iman kita. Tanpa Tritunggal kamu gak ngerti apa-apa. Inkarnasi kamu gak akan ngerti. Tritunggal yang jadi manusia sopo, nggak ngerti nanti. Makanya Tritunggal itu dasar iman, itu pondasi yang paling penting. Tapi kan kata Tritunggal nggak ada di Alkitab, kata Natal pun nggak ada di Alkitab. Tritunggal itu nggak ada katanya di dalam Alkitab, tapi prinsipnya ada dalam Alkitab. Natal nggak ada dalam Alkitab kata Natal, tapi ya Yesus lahir. Natal perayaan kelahiran, simple. Nggak ada paracetamol dalam Alkitab. Tapi kenapa kamu minum? Ya kan? Karena prinsipnya ada dalam Alkitab. Kamu sakit ya pergi berobat. Gitu, ya. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang 1 itu, ya. Oke, akhirnya disebut juga ya botol ya. Oke, di sini Bapak Ibu ada yang punya botol? Sedikit iklan, Ion Water ada yang punya? Ada yang mau? Ada yang mau gak? Mau? Yang harus siapa, yang minum siapa? Ini boleh buat Kak Elia Maron minum, dan sekalian info, tim Yuk di depan nanti ada penggalangan dana, boleh dibeli, diborong. Bapak Ibu silakan ya. Nanti boleh diambil di depan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Iya. Boleh diminum dulu sebentar ya. Oke, next, perpuluhan dari uang yang tidak halal boleh nggak? Contoh dari perjudian, penipuan, dan bagi gereja yang terima uangnya dosa atau tidak? Perjudian. Ya. Apakah perpuluhan yang datang dari dosa itu, misalnya perjudian, mencopet gitu ya, bisa diberikan kepada gereja? Jangan. Kembalikan kepada orang yang kamu rugikan. Ya. Yang Tuhan kehendaki itu bukan persembahan tapi belas kasihan. Ngapain kamu persembahkan ke gereja tapi buat orang menderita? Ya. Belajar. Jangan kamu mempersembahkan sesuatu dengan menyakiti manusia. Itu nggak baik. Tapi nggak ada bisnis yang bersih-bersih amat. Tapi semua dari hikmat Tuhan. Ketika kamu udah berusaha buat baik, buat yang baik, minimal jangan terang-terangan menyakiti manusia. Dalam artian kamu copet, kamu curi, haknya kamu peras, lalu kamu kasih ini kepada Allah. Tuhan gak berkenan itu kok. Yang paling Tuhan pedulikan adalah manusia. Itu yang paling Tuhan pedulikan. Jadi kalau kamu kasih kepada Tuhan dengan mengorbankan manusia, gak ada artinya wong dia sendiri datang untuk tebus manusia kok. Untuk menolong manusia. Jadi jangan bangga beri persembahan kepada gereja ratusan juta. Tapi dengan memeras orang miskin. Dengan memeras upah atau kewajiban dari karyawan atau anak-anak kantormu yang bekerja sama kamu tidak pedulikan, tapi kamu kasih ke gereja seolah-olah kamu rohani, itu gak akan berguna. Mungkin berguna bagi gereja ya, tapi bagi kamu gak akan berguna. Jadi uang yang salah begitu jangan, kembalikan kepada orang yang kamu rugikan. Misalnya kamu curi uang orang, dia menderita jadi gak makan, kamu kasih ke gereja, kamu kembalikan ke dia. Karena dengan begitu kamu punya belas kasihan. Tuhan lebih suka itu. Ya. Makanya tapi ya
Bukan berarti kita nggak boleh beri kepada gereja. Tetap memberi kepada gereja yang mengajar kamu dengan baik. Tapi ingat, yang kamu beri adalah yang baik, bukan yang kotor. Masa kepada Tuhan kamu beri yang kotor-kotor? Ya, bukan tentang jumlah banyak sedikitnya, bukan. Tapi tentang bagaimana kamu memberikan itu dari nuranimu yang baik. Tuhan tuh nggak lihat jumlah persembahanmu kok. Yang Tuhan lihat itu bagaimana kerendahan hatimu dalam persembahan. Kamu rendah hati nggak dalam persembahan? Kalau kamu dengan beri uang ke gereja 1 miliar, kamu merasa kamu udah wah lebih baik. Kamu nggak ada artinya uang 1 miliarmu itu. Tapi kamu kasih 2 keping perak, kamu bilang, Tuhan hanya yang bisa aku perbuat. Hanya yang mampu aku berikan. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan lebih suka sama orang seperti itu. Daripada orang yang merasa dirinya hebat. Ya mungkin dengan uang 2 perak, dengan uang 1 miliar, gereja lebih suka 1 miliar bisa beli ini, beli itu. Ya mungkin bagi gereja itu lebih baik. Tapi bagi orang keselamatan orang itu nggak lebih baik. Jadi selamatkan dulu dirimu sebelum kamu nyelamatin orang lain. Gereja itu perkumpulan orang-orang yang mau diselamatkan kan. Jangan berharap gereja yang selamatin kamu, enggak. Tuhan yang selamatin kamu melalui gereja. Ketika kamu diselamatkan Allah dalam gereja, disitulah kamu hidup dalam gereja itu. Bukan kebalik. Ya? Ya. Oke, Kak, sorry. Ini kayaknya aku tahu nih konteks pertanyaannya agak beda. Jadi kalau misal maksudnya gini. Jadi kalau misal orangnya kerja di tempat yang nggak bener, misalkan di diskotik, klub malam gitu, atau tempat-tempat yang perjudian, dan dia kan dapat gaji. Nah itu uang yang dia terima, apakah itu uangnya haram atau enggak, dan apakah kalau dia kasih ke gereja, misalnya gereja tahu nih dia kerja tempat seperti itu dan gereja terima, apakah itu dosa atau enggak buat gerejanya? Gereja itu nggak pernah menjadi berdosa dengan menerima uang. Itu dari pemberinya. Oh gereja nggak tahu kok itu dari mana. Kan gereja mah hanya menerima, oh ini persembahanmu, ya udah aku terima, kan gitu kan. Tetapi gereja bertanggung jawab secara moral untuk menegur. Kerja di diskotik dia ngapain dulu? Jadi pelayan misalnya. Jadi pelayan, ya nggak apa-apa. Ya kalau itu yang ada pekerjaan seperti itu ya nggak apa-apa. Kan tidak merugikan orang lain. Ya kalau kamu merugikan orang lain ya iya. Dengan merampok, mencopet, membunuh, jadi pembunuh bayaran, kamu dikasih uang lalu kamu persembahkan, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya jadi pekerja, misalnya orang bekerja di kantor perbankan deh, di bank itu ada nasabahnya yang nggak beres, nggak disanggupi, ada. Tapi apakah gajinya jadi haram? Orang kerja di rumah sakit, ada nggak pasien mati karena malpraktek? Ada. Tapi gajimu dari rumah sakit itu juga, jadi gajimu jadi haram gitu? Enggak. Jadi dari dirimu, kamu melakukan yang baik atau tidak? Kamu melakukan hal-hal yang bermoral atau tidak? Itu poinnya. Ya. Jadi doa itu nanti yang akan menguduskan itu. Meskipun kamu tahu misalnya ini enggak benar, tapi kalau misalnya nanti dalam perjalanan hatimu selalu terganggu atau misalnya kamu merasa enggak nyaman, nanti Tuhan sendiri yang akan membuat kamu keluar dari situ. Jadi berdoa terus kepada Tuhan. Agar Tuhan itu nanti yang akan meneguhkan hatimu, oke kamu keluar atau kamu tetap. Kita nggak bisa katakan ini jahat nih, ini nggak, kita nggak tahu karena apa. Tuhan bisa mengutus Yunus ke Niniwe. Tuhan bisa menggunakan orang masuk ke dalam yang kotor untuk memurnikan orang-orang di sana. Jadi kita juga nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja kan. Kalau Kristus yang kudus itu nggak turun ke dunia ini, ada nggak kita yang diselamatkan? Nggak mungkin. Ya, nah jadi kadang Tuhan izinkan kita di tempat-tempat yang seperti itu, bukan karena kita memang, yang paling penting gini, sikap kita tuh jangan acuh tak acuh gitu loh. Nggak apa-apa. Orang yang martir aja di dalam gereja lebih dari itu. Jangan pede, lebih kamu gak usah jadi Kristen. Ya. Tapi di sini orang banyak berlaksa-laksa yang tidak terhitung jumlahnya. 144.000 orang ini hanya dari Israel. Sisanya di luar Israel. Tapi perhatikan, di antara semua suku Israel itu ada yang hilang gak dari situ? Ayo, suku apa yang gak ada di situ? Gak baca kan? Suku Yehuda, Ruben, Gad,
Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Suku apa yang gak ada di situ? Atau nggak tahu suku-suku? Suku Batak. Apa? Suku apa yang nggak ada di sana? Suku Dan. Kenapa suku Dan nggak ada di sana? Karena antikristus nanti akan datang dari suku Dan. Jadi antikristus itu nanti dari orang Yahudi sendiri dan dari suku Dan. Makanya Dan nggak dimasukkan di sini. Makanya di dalam Kejadian kan para bapak gereja mengatakan Dan itu adalah ular di jalan. Dan itu satu-satunya suku yang nggak bertobat. Makanya dia nggak dimasukkan dalam Monterai. Gitu, ya? Ya. Ya, ada siapa di sini yang namanya Dan? Kita lanjut. Oke, next, perjanjian lama kan belum ada Yesus, orang yang meninggal itu kemana? Orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Mesias sebelum Yesus datang, dia akan ke Firdaus. Tapi orang yang tidak percaya kepada nubuatan kedatangan Yesus, dia akan ke alam maut. Tapi ada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil. Ini kemana? Ayo. Nggak tahu. Alkitab nggak pernah ngomong begitu. Alkitab nggak pernah bilang nggak tahu. Ya. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama, umat perjanjian lama yang sudah mendengar nubuatan tentang Yesus, ketika dia mati dia kemana? Sebelum Yesus datang mereka masih di alam maut. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menarik mereka dari alam maut dibawa ke Makanya dalam Efesus 4, coba baca Efesus 4 ayat yang kelima. Ya, kelima atau keberapa? Salah saya yang salah. Ya, ntar ya Efesus 4 yang tidak salah. Efesus 3 kalau nggak salah ya. Ntar ya, saya lupa Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 8 maksudnya. Itulah sebabnya dikatakan tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Siapa tawanan ini? Umat perjanjian lama yang ditawan alam maut. Ketika Kristus masuk ke alam maut, dia membebaskan tawanan itu, membawa tawanan alam maut ini dibawa ke Makanya dikatakan dia telah naik membawa tawanan-tawanan. Nah, tawanan-tawanan yang dibawa naik itu siapa? Yaitu umat perjanjian lama dari Adam sampai ke Kristus yang percaya akan kedatangan Mesias atau yang menanti-nantikan Mesias. Nah, yang tidak percaya kepada Mesias bagaimana? Tetap di alam maut. Nah, lalu bagaimana orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil dari zaman Adam sampai hari ini? Dia kemana? Dalam Roma, surah Roma 2 ayat 14 dan berikutnya dikatakan begini. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuntut, saling membela. Jadi orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil dan belum pernah mendengar nubuatan tentang Yesus, kemana mereka pergi? Enggak tahu. Ya, karena Kristus yang menentukan kemana mereka pergi berdasarkan nurani mereka. Misalnya orang di pedalaman Papua, ya, nggak pernah dengar Injil sampai mati. Mungkin dalam hati nuraninya dia berpikir menebang pohon itu hal yang baik. Maka ketika dia menebang pohon menurut hati nuraninya, dia dibenarkan menurut nuraninya itu. Tapi ketika dia mengatakan menangkap ikan itu salah, maka ketika dia sengaja menangkap ikan, maka dia melanggar hukum dalam hati nuraninya, maka dia akan dikatakan bersalah menurut nuraninya itu. Tapi selamat atau tidak selamatnya dia itu tergantung Kristus nanti.
Kita belum tahu. Jadi hari ini orang yang belum pernah mendengar Injil masih di alam orang mati. Maut dan orang mati itu beda. Alam maut itu orang yang mau binasa. Dunia orang mati itu dunia yang masih menanti. Ya inilah orang-orang yang belum ditentukan penghakimannya ini pada akhir zaman. Itu ya. Ya. Jadi orang yang sama sekali belum pernah dengar Injil akan dihakimi menurut hati nuraninya. Selamat atau tidaknya itu nanti tergantung Kristus. Itu yang nanti akan kita saksikan di hari pengadilan besar. Ya. Ya, sepertinya pertanyaannya ini dari temannya yang di Papua nih Kak. Jadi dia wakilin gitu ya. Karena kalau dia pasti ya pasti masuk surga kan? Ya kan Bapak Ibu semua? Yakin masuk surga? Yakin nggak? Yakin karena anugerah pemberian Tuhan. Pertanyaannya lagi nih Kak. Kita masih ada waktu 15 jam lagi. Kenapa zaman dulu mujizat itu atau kejadian supranatural terlihat nyata sekali, seperti orang sering didatangi malaikat, laut terbelah, air jadi anggur. Kenapa sekarang enggak? Iya, dulu karena Allah itu Ibrani 1 coba ayat 1 dan berikutnya. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Udah, ya. Jadi kenapa dulu itu mujizat itu banyak besar? Karena dulu Allah itu masih berbicara melalui para nabi untuk mengukuhkan tentang nubuatan Mesiasnya. Laut dibelah, ini begini, angin begini, tiang api mengikuti, ini. Itu dulu itu terjadi itu karena di masa itu Tuhan masih mau mengukuhkan umatnya. Jangankan di zaman para nabi, di zaman para rasul lebih hebat loh. Ananias Sapira bohong dikit aja sama Petrus, mati. Ada orang perjamuan kudus caranya salah aja mati loh. Sekarang enggak begitu. Kenapa? Karena dulu Roh Kudus itu sangat aktif bekerja karena masih mendirikan dasar gereja. Dulu Roh Kudus itu sangat kuat bekerja karena gereja itu masih baru. Dan tingkat kemurnian para hambanya berbeda. Dulu para hamba-hamba pelayan Tuhan itu yang melayani Tuhan tuh motivasinya hanya Kristus, nggak ada yang lain-lain. Sekarang beda. Makanya yang menentukan itu apa? Masa gereja dan aniaya. Ingat, Roh Kudus itu kuat bekerja ketika gereja dalam aniaya. Roh Kudus itu paling kelihatan bekerja ketika gereja dalam masa aniaya. Ketika gereja dalam masa tenang-tenang, Roh Kudus tetap ada tapi nggak kuat. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada gereja yang teraniaya. Makanya di antara 7 jemaat di kitab Wahyu, jemaat yang besar-besar Tuhan cela kan? Jemaat yang kecil yang Tuhan senang. Jemaat apa? Smyrna dan Philadelphia. Smyrna itu jemaat yang teraniaya. Makanya Polikarpus dari Smyrna, muridnya Yohanes, gurunya dari Irenaeus. Itu Irenaeus murid Polikarpus, murid Yohanes. Ya, itu adalah orang Smyrna. Nah, Philadelphia itu juga gereja teraniaya. Itu yang paling disayang Tuhan. Di sana Roh Kudus paling kuat bekerja. Jadi kenapa beda? Ya hari itu, dulu Roh Kudus bekerja itu untuk mengukuhkan gereja, mengukuhkan wahyu dan panggilan. Hari ini itu semua udah selesai. Alkitab udah jadi, semua udah selesai. Maka Roh Kudus hari ini gak bekerja sekuat dulu. Tapi ingat, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali di masa antikristus nanti, semua berkat yang terbaik dari surga itu akan dijatuhkan ke bumi ini, melebihi zaman-zaman sebelumnya. Kenapa? Karena itu puncak penuaian. Nanti bukan orang bahasa roh loh itu, bukan. Tapi orang yang tahan dalam aniaya.
Orang yang nanti tiba-tiba bisa di Papua, bisa di Inggris, bisa di sana, seperti di zaman para rasul. Tiba-tiba dia di sini, tiba-tiba dia di sana. Saking nanti di zaman antikristus kita naik pesawat aja nggak bisa, naik apa-apa nggak bisa, harus ngikut antikristus itu. Tapi nanti karena semakin mepet waktunya, Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang paling dahsyat bagi umat dan orang-orang kudusnya di bumi ini, untuk bisa tetap Injil pergi ke seluruh dunia. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman, menjelang sebelum kedatangan Tuhan. Makanya Nabi Elia dan Henok itu, yang dikatakan dalam Wahyu 11 tadi, itu dua saksi Allah itu akan bisa menutup langit, menurunkan ini, melakukan ini, itu belum terjadi, itu nanti terjadi. Jadi semua yang dahsyat, yang paling dahsyat, itu akan mujizat yang paling dahsyat, itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Sekaligus aniaya yang paling dahsyat, itu terjadi juga di akhir zaman. Makanya Matius 24 Tuhan Yesus bilang apa? Nanti aniaya yang akan datang itu adalah aniaya yang tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, saking dahsyatnya aniaya itu. Tapi di dalam aniaya yang paling dahsyat itu, di situ jugalah Roh Kudus paling dahsyat bekerja. Seimbang, selevel. Itu ya? Ya. Luar biasa. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Iya, ini kayaknya pertanyaan terakhir karena waktu juga terbatas. Oke, ini Kak, pertanyaan terakhir untuk, jangan sedih ya yang belum dijawab. Nanti lain waktu ketemu siapa? Angel yang jawab. Oke, waktu Kain bunuh Habel, kan Tuhan usir Kain, Kak. Tapi Kain bilang kalau dia pergi takut dibunuh orang lain. Siapa orang yang dimaksud, Kak? Apakah ada manusia lain yang diciptakan selain Adam dan Hawa? Ya, tidak ada. Yang dilihat Kain dan Habel yang takut itu siapa? Ya anak-anak Adam lain juga. Anak-anak Adam itu bukan cuma 2 loh. Baca Kejadian 5 ayat 4. Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set brojul. Setelah itu 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi banyak anak Adam itu. Kenapa cuma Set dan Kain yang diberitakan? Tujuannya untuk menurunkan garis Mesias. Nah, siapa yang dilihat Kain yang ketakutan itu? Ya anak-anaknya yang lain. Anak-anak Adam yang lain. Bukan makhluk aneh, enggak. Jangan bayangkan ada zombie. Enggak. Itu anak-anaknya Adam juga. Karena anaknya Adam itu banyak sekali. Bukan hanya Set dan Kain. Makanya dikatakan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi siapa yang dilihat itu dia ketakutan? Ya anak-anak laki-laki. Anak-anak laki-lakinya Adam yang lain. Dan anak-anaknya Kain juga. Anak-anaknya Set juga. Dan macam-macam. Itu yang dilihat dia takut. Karena apa? Anak-anaknya Kain yang jahat bukan cuma Kain. Banyak. Makanya Kain ketakutan sama yang jahat-jahat ini. Ya. Aku gak mau ke sana. Aku takut. Itu dia gak lihat raksasa. Gak ada raksasa. Dia melihat anak-anaknya Kain yang lain. Tapi ingat. Memang ada raksasa-raksasa yang disebut dalam naskah Septuaginta gigantos. Itu kelihatan seperti manusia tapi bukan manusia. Kalau hari ini seperti kera, gorila. Makanya ditemukan fosil tengkorak seperti manusia tapi tinggi banget gitu ya. Itu adalah makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan sebelum menciptakan manusia. Kelihatan seperti manusia tapi bukan manusia. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu hanya dari Adam. Tetapi yang dilihat Kain dan ketakutan itu bukan raksasa-raksasa itu. Yang dilihatnya itu adalah saudara-saudaranya Kain dari anak-anak Adam yang lain. Begitu. Ya? Ya. Oke, berarti cukup. Kak, berarti kehidupan sebelum Adam dan Hawa itu emang ada? Ada. Oh, ada. Oke. Meganthropus tuh. Dunia ini dicipta berapa hari? Manusia dicipta hari keberapa? Hari ke-6. Sebelum itu gajah-gajah, burung, kupu-kupu, udah ada.
Nah, mungkin yang kelihatan seperti manusia ini bukan tergolong manusia tapi hewan gitu. Nah, itu sudah ada dulu. Dan hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu bukan 1 kali 24 jam. Itu periode yang panjang sekali yang kita nggak tahu itu berapa lama. Tapi Musa mempersingkat 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk menentukan kategori-kategorinya. Makanya Musa itu pintar loh. Dia menulis sesuatu yang jamak tapi menggunakan kata penghubung yang tunggal. Ya, gimana itu? Aku juga nggak tahu. Itu hanya orang Ibrani yang tahu. Ya, jadi 1 kali 24 itu 1 hari pertama, hari kedua itu bukan 24 jam. Itu proses yang panjang sekali yang Tuhan izinkan ketika dia mewahyukan itu kepada Musa. Musa diberi penglihatan, diberi wahyu oleh Tuhan untuk menuliskan semuanya dalam hukum Taurat. Gitu. Ya. Oke. Tepuk tangan semuanya buat narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.